Jessica Wongso kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe 6 Januari lalu. Jessica mengaku dicecar pertanyaan dari para penyidik selama hampir 7 jam kemarin. Teman kuliah Mirna di Sydney, Australia ini kembali menegaskan tidak terlibat dalam kematian Mirna. Tidak ada hubungannya, saya sedih aja teman saya meninggal. Kita membantu polisi lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang di balik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu yang terbaiknya aja buat keluarganya. Jessica mengaku siap menjalani pemeriksaan selanjutnya untuk mengungkap kematian Mirna. Kuasa hukum Jessica meminta kliennya tidak menjadi kambing hitam kasus ini. Yang penting klien saya jangan sampai dikambing hitamkan, itu aja. Kan ada yang minum sama-sama minum tidak mati, yang minum satunya mati, dua minum kopi yang satu gelas itu sama. Sebelum meninggal, Mirna minum kopi bersama Jessica dan Hani di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Polisi telah memastikan Wayan Mirna Salihin tewas akibat racun sianida dalam kopi yang diminumnya. Polisi kini berupaya menguak siapa penabur sianida di kopi Mirna dan motif sang pelaku. Dari Jakarta, Deborah Awaludin, Metro TV. Tidak bersalah, Jas. Jas banyak yang menuduh kamu bahwa kamu pelaku. Saya tahu. Pembelaan kamu apa gitu? Jadi siapa yang kasih sianida itu? Ngomong sama polisi aja. Oke. Tapi kamu siap ya kalau diperiksa lagi? Kapan pemeriksaan Jessica Wongso, teman Wayan Mirna Salihin, perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe 6 Januari lalu, menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 7 jam di Polda Metro Jaya kemarin. Jessica mengaku dicecar ratusan pertanyaan dari para penyidik. Saya cuma kasih statement, saya nggak menjawab pertanyaan. Tapi kamu merasa bersalah? Jessica didampingi kuasa hukumnya Yudi Wibowo telah diperiksa untuk kedua kalinya sebagai saksi kasus kematian Mirna. Jessica adalah salah satu teman Mirna yang ada di kafe sebelum Mirna tewas. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga kembali melakukan gelar perkara di kafe tempat Mirna minum kopi sebelum ia tewas Selasa malam. Polisi menguji 4 sampel kopi yang dicampur zat sianida dan juga memeriksa 4 pegawai kafe selama 3 jam. Usai gelar perkara, polisi menemukan ketidaksesuaian keterangan dari para pegawai kafe dengan para saksi lainnya. Ada ketidaksesuaian keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi. Nah itu nanti kunci. Ya, ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah gelar perkara. 4 pegawai kafe yang ikut reka ulang kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Petugas berjanji akan menentukan status kasus kematian Mirna dengan menggelar rekonstruksi secepatnya. Polisi telah memastikan Wayan Mirna Salihin tewas akibat racun sianida dalam kopi yang diminumnya. Polisi kini berupaya menguak siapa penabur sianida di kopi Mirna dan motif sang pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin, perempuan 27 tahun yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Pusat, mulai terkuak. Tim Puslapfor Mabes Polri menemukan adanya kandungan zat sianida di salah satu dari 6 sampel kopi yang diperiksa. Polisi menduga kematian Wayan Mirna tidak wajar. Betul bahwa Mirna diduga mati tidak wajar. Diduga salah satu dari 6 sampel, satu sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida. Selain memeriksa sampel kopi, polisi juga sudah mengotopsi jenazah Wayan Mirna Sabtu lalu setelah akhirnya diizinkan pihak keluarga. Hasil otopsi jenazah korban akan diumumkan hari ini. Tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga akan memeriksa ulang sejumlah saksi, diantaranya kedua teman yang bersama Mirna di kafe sebelum Mirna tewas dan juga pegawai kafe.
Wayan Mirna tewas sesaat setelah minum kopi di kafe di Bilangan, Jakarta Pusat, Rabu 7 Januari lalu. Meski sempat dirawat di klinik di sekitar kafe, Mirna meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jenazah Mirna dimakamkan di Pemakaman Umum Gunung Gadung, Kota Bogor pada Minggu siang. Tim Liputan Metro TV. Teka-teki di balik kematian Wayan Mirna, perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat 6 Januari lalu, belum juga terjawab. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan menggeledah rumah mereka. Saya kira Anda sudah bisa menerka siapa-siapanya yang di TKP, yang ada di sana, yang memesan minum, yang menemani. Selain Jessica dan Hani, Termasuk Ada semua di BAP, semua ditanya, semua diperiksa. ownernya Oliver, Pak. Sudah, langsung kami periksa ownernya, manajernya saya langsung. Ya, siapa lagi? Orang tua, keluarga, suami, yang di TKP, yang nanti menyentuh kemana-mana juga kami akan periksa. Indikasi diracuni oleh cyanida sejauh ini seperti apa, Pak? Nanti pada waktunya ya. Polisi pun sudah menggelar pra-rekonstruksi pada Senin lalu yang menghadirkan saksi, termasuk 2 teman yang ada bersama korban sebelum ia tewas. Hasil uji tim lab 4 dan juga otopsi awal jenazah korban mengungkap ada kandungan zat berbahaya di sampel kopi dan lambung korban. Meski sempat menduga zat berbahaya dalam sampel kopi adalah cyanida, kepolisian belum memastikan jenis zat yang menyebabkan kematian Mirna. Menurut ahli forensik, zat cyanida memang sangat berbahaya. Dalam jumlah sedikit, efek cyanida sangat mematikan. Racun yang memang dalam jumlah sedikit saja dia sudah bisa menimbulkan gejala keracunan akut dan bisa menimbulkan kematian. Menurut keterangan saksi, Mirna sempat kejang-kejang setelah minum kopi di kafe yang telah dipesan sebelumnya oleh teman korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi lengkap dari jenazah korban dan juga terus memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap tuntas kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Yang ingin ditanyakan kita menjawab. Kepolisian memburu dalang di balik tewasnya Wayan Mirna, wanita yang tewas usai minum es kopi Vietnam di sebuah kafe di Mall Jakarta Pusat awal Januari lalu. Hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri mengungkap kandungan cyanida sebanyak 15 gram ditemukan dari sampel es kopi Vietnam. Dengan ditemukannya cyanida dalam kopi yang diminum Mirna dan di dalam tubuh Mirna, polisi pastikan penyebab kematian Mirna adalah murni pembunuhan berencana. Yang kami duga ada zat beracun, zat beracun waktu itu yang masuk ke dalam organ tubuh korban. Nah, saat ini sudah dipastikan bahwa zat itu adalah kandungannya adalah cyanida. Nah, maka dari itu sudah mulai kuat, kami akan bisa menelusuri dari mana yang bersangkutan, maksudnya dari mana nanti calon tersangka yang diduga tersangka mendapatkan itu. Ya, kita kan strategi penyelidikan kan banyak. Kita akan cek cyanida itu, toko-toko dan sebagainya. Yang jelas sampai saat ini kita belum menemukan tersangka. Selanjutnya Polda Metro Jaya akan memeriksa seluruh keterangan saksi yang sudah ada untuk dapat menentukan tersangka atas kasus ini. Wayan Mirna Salihin bertemu dengan 2 orang teman perempuannya di sebuah kafe di Mall di Jakarta Pusat. Seorang teman yang datang lebih dahulu memesankan minuman yang kemudian diminum Mirna dan 1 teman lainnya. Tubuh wanita berusia 27 tahun ini langsung kejang-kejang setelah minum es kopi. Ia sempat dibawa ke klinik dan kemudian meninggal saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dari Jakarta, Humaira Balkis, Widiarto, Metro TV. Kepolisian terus berupaya mengungkap kematian Wayan Mirna yang meninggal usai minum kopi di kafe di kawasan Jakarta Pusat 6 Januari lalu. Tim Puslap 4 Polri kembali membawa sejumlah sampel minuman dari kafe tempat Mirna minum kopi. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa 6 sampel kopi dan menemukan adanya zat yang diduga berbahaya dalam salah satu sampel. Hanya mengumpulkan barang bukti tambahan. Dari sampel yang di situ ada yang expired nggak? Tadi dari tanggal-tanggal itu? Ya, sementara belum kita lakukan pemeriksaan. Ya. Ini lagi kita ngambil barang bukti, kita periksa di lab ya. Berapa barang bukti Pak? Ya. Barang bukti, ya. Tadi ada beberapa. Berapa?
Itu bisa kita sebutkan, ya sudah ya Pak ya. Tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menggelar prarekonstruksi kematian Wayan Mirna di kafe tempat korban meminum kopi sebelum meninggal. 60 adegan diperagakan dalam prareka ulang, dari kedatangan korban dan 2 temannya hingga korban dibawa ke mobil yang membawanya ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. 2 rekan korban yang berada di kafe bersama korban juga turut dihadirkan dalam prarekonstruksi. Polisi juga kembali meminta keterangan sejumlah saksi, diantaranya keluarga dan teman korban. Oh, tadi malam dan akan terus diulang. Ya, olah TKP diulang-ulang. Keluarga korban tadi malam sama kami sampai malam. Kemarin malam juga. Jadi nggak selalu. Ya, karena kafe juga, semua mereka kooperatif. Semua orang yang ada di situ kooperatif. Yang di TKP kooperatif. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah Mirna untuk mengetahui kandungan zat yang ada di tubuh korban. Hasil otopsi akan dicocokkan dengan kandungan zat yang ditemukan dalam sampel kopi dari kafe. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jadi kita kumpul semalam semua, satu keluarga, kita voting. Kita mau otopsi atau enggak, saya nggak tega soalnya lihat anak saya seperti itu. Jadi kan kalau otopsi itu kan sampai dibuka-buka gitu ya. Jadi saya pikir kemudian untung Pak Krisna Mukti sebagai Krim Usus ya menjelaskan ke saya dan membawa dokter sampai untuk saya bisa meyakinkan bahwa itu tidak dirusak gitu loh. Ya udah, akhirnya saya nurut, dibawa ke Keramat Jati, saya tunggu di situ beberapa jam. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan badannya yang diperlukan saja untuk urusan ini ya. Saya nggak ngerti maksudnya mereka apa. Jadi cuma sedikit katanya gitu. Ya sudah, saya nurut saya dan saya tidak boleh lihat. Waktu itu saya masuk di dalam. Kemudian saya cuma lihat anak saya, dibuka lagi petinya, kemudian saya keluar karena disuruh keluar. Setelah itu selesai jam 3 pagi ya, kurang lebih dikembalikan lagi ke sini dengan sangat profesional sekali polisi bekerja itu. Jelas dong, saya bagaimana kalau mohon izin gitu, maaf sebelumnya, kalau masyarakat kehilangan anaknya dengan secara misterius seperti itu, sudah pasti nggak akan rela lah ya. Jadi detik terakhir saya pikir memang harus nggak rela. Mereka satu keluarga, saya sendiri sebenarnya udah ikhlas gitu loh, toh nggak bisa bangunin Mirna juga gitu. Tapi mereka bilang ya udah biar deh, gitu. Harus keadilan ditegakkan, seperti saran Pak Krisna juga. Membantu Polri untuk supaya membongkar crime ini. Nanti takutnya ini psycho jalan di jalanan kan? Kan semua pada ketakutan nih. Ya kan? Bukan saya, anak saya aja yang kena. Mungkin orang lain bisa kena sama dia. Curigaan nggak boleh curiga ya, seuzon namanya itu. Jadi nggak boleh curiga lah. Jadi biar aja polisi yang menyelesaikan ini. Saya nggak mau terlalu banyak komentar yang aneh-aneh. Yang penting bisa berjalan dengan baik. Seperti saya katakan, saya tidak mau takabur. Insya Allah akan terungkap gitu ya. Itu aja, saya berdoa itu. Saya yakin Allah tuh Maha Besar, subhanallah ya. Pasti terbongkar gitu.